Halo Sobat Informasi, Pak Jo di sini, Podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol Purworejo. Sobat Informasi, sudah tahu belum sih, tahun 2023 ini Kabupaten Purworejo sudah punya Bagus Roro yang terbaru, yang terpilih tanggal 4 Maret 2023. Yuk, kita lihat video berikut ini biar Sobat Informasi tahu apa itu Bagus dan Roro Purworejo. Dan inilah Bagus dan Roro 2023 Kabupaten Purworejo. Sebentar. Ulangi Mas Joko. Oke. We are dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Luar biasa. We are dreamers, we make it happen. Next, Bagus Roro Kabupaten Purworejo 2023. Selamat untuk Roro Karisa Adisti dan Bagus Riyadi Ardan Iqbal Utama. Mungkin habis nonton tayangan tadi, Sobat Informasi banyak ingat ya dulu waktu kenangan-kenangan waktu masih muda, ataupun juga yang masih muda sekarang juga tadi lihat, wow, apa itu Bagus dan Roro Purworejo. Oleh karena itu hari ini kita hadirkan, Pak Jo hadirkan dua orang Bagus Roro Purworejo yang tadi dapat mahkota pada waktu tanggal 4 Maret 2023 untuk lebih mengenalkan lagi, untuk lebih memberikan informasi pada Sobat Informasi semuanya tentang Bagus dan Roro. Dan selamat malam Bagus, ready ya? Selamat malam, Mbak. Biasa ini auranya mirip saya dulu. Juga Roro Caca. Ya, cantik sekali. Selamat malam, Ya. Mbak. Untuk mungkin awal-awal ini Bagus Ready dan Roro Caca, sebetulnya begitu ya? Iya. Bagus Ready dan Roro Caca. Kalau Bagus Ready berarti Bagus yang selalu siap, siap apa aja gitu ya. Iya, Pak. Terutama untuk masalah tugas sebagai Bagus Purworejo 2023. Ini kan tadi sudah sepintas ditayangkan ya tentang kegiatan Bagus Roro 2023. Cuman mungkin tadi orang ini kan macam-macam. Kalau zaman Pak Jo dulu, waktu muda ini juga penasaran juga sebenarnya. Pengen tahu seperti apa Bagus Roro sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti bisa disampaikan kepada Sobat Informasi kaitannya dengan kegiatan Bagus Roro ini. Tapi sebelumnya, untuk lebih mungkin mengakrabkan suasana ya, karena mungkin juga banyak yang pengen tahu siapa sih yang kemarin menang. Mungkin Bagus Ready dan Roro Caca ini sebelumnya bisa berkenalan dulu dengan Sobat Informasi ini yang ada mungkin jutaan ini menyaksikan podcast kita hari ini, Podcast Jo, yang mungkin sangat tertarik pengen belajar lah, pengen lihat seperti apa atau bagaimana Bagus dan Roro utamanya ada di Kabupaten Purworejo. Ya, mungkin bisa perkenalan, nanti banyak mungkin kemudahannya, manfaatnya. Paling tidak kalau mungkin nanti ada yang ketemu Bagus sama Bagus dan Roro ini di warung, tidak ragu-ragu untuk merakit. Iya. Kebalikannya sama, kalau mungkin Bagus dan Roro ini ketemu dengan mungkin yang kenal, juga tidak ragu-ragu untuk ditraktir gitu ya. Iya. Sama aja ya. Ya, monggo untuk Bagus Ready dulu, mungkin bisa diperkenalkan nama lengkapnya siapa, kemudian sekolahnya di mana, atau mungkin sudah lulus, sudah kerja, kemudian alamat, usia dan lain-lain. Semuanya monggo, termasuk nomor
WA mungkin kalau mungkin. Perlu ya Pak? Ya, mungkin aja. Monggo, Bagus Redi dulu. Perkenalkan, saya Redi Ardian Iqbal Utama. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Purworejo. Umur saya 18 tahun. Alamat rumah saya Perum Korpri Abdi Negara Sucianjuru Tengah, nomor 108 RT 2 RW 3. Sudah Pak. Luar biasa ya, cara ngomongnya beda. Saya harus memperbaiki apa ini? Public speaking saya kalau lihat dari Bagus Redi tadi. Mudah-mudahan nanti bisa mengilhami ya untuk Pak Jo kedepannya bisa lebih baik. Kemudian Roro Caca, mungkin juga bisa memperkenalkan diri, mungkin bisa bonus tadi nomor WhatsApp. Ya, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Karissa Distikusuma Negari. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, mengambil jurusan Hubungan Internasional. Saya tinggal di Bandung Rejo, Kecamatan Bayan, tepatnya di Kota Purworejo. Umur saya saat ini 19 tahun. Lalu pada September tahun ini saya genap berumur 20 tahun. Terima kasih. Masih muda-muda sekali ya. 18, 19, hampir mirip-mirip saya. 20 lebih sedikit. Ini kebetulan sama-sama dari Kecamatan Bayan ya. Iya. Tapi tidak ada janjian ya. Tidak, Pak. Tidak kenal gitu ya. Kalau mungkin bisa diceritakan ini Bagus Redi panggilannya sama Roro Caca. Ya, walaupun tadi namanya panjang-panjang banget. Ini bagaimana sih perjalanannya mengikuti kegiatan Bagus Roro di Purworejo? Mungkin diawali dari informasinya awal, kok bisa mengikuti kegiatan ini? Tahu dari mana? Atau mungkin dari media sosial atau dari teman-teman tim Kominfo Stasan di Purworejo yang memang ini super kalau memberitakan sesuatu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kepada sobat informasi. Ready dulu. Dulu saya awalnya nggak tahu apa-apa kan, terus sama guru saya dikasih informasi kalau ada pendaftaran Bagus Roro Purworejo ini, gitu Pak. Kira-kira ini Bagus Redi kok bisa diberitahu gitu sama gurunya? Karena dulu saya nggak pernah ada yang memberitahu ini waktu saya SMA. Nah, kira-kira ini apa memang ada potensi yang mungkin Bagus Redi bisa juga ceritakan ke sobat informasi? Karena saya dulu menjabat jadi duta berpakaian di SMA Negeri 6, gitu Pak. Sudah punya pengalaman ya untuk kegiatan-kegiatan yang mencerminkan mungkin potensi diri itu ya, luar biasa. Betul, Pak. Jadi kebetulan gurunya melihat potensinya untuk memberitahu. Wakil SMA 6 hanya satu? Banyak sekali Pak, ada 4. Ada 4, semuanya ikut pendaftar. Oh iya. Kemudian kalau Roro Caca, ini dari mana informasi? Kalau saya dapat informasi pendaftaran tentang Bagus Roro Purworejo ini dari agensi saya. Karena saya kan memang ikut agensi modeling dari umur 3 tahun hingga saat ini. Jadi waktu itu saya sempat dikontak sama agensi untuk ikut pemilihan Bagus Roro Purworejo. Gitu. Jadi ini masing-masing baru pertama kali ikut ya? Iya. Langsung dapat peringkat pertama atau dapat gelar Bagus dan Roro Purworejo. Luar biasa. Kemudian mungkin bisa diceritakan awal-awal atau proses mendaftarnya seperti apa? Apakah ada biayanya? Kemudian apa aja syaratnya? Mungkin bisa diceritakan kepada sobat informasi. Ya, untuk awal pendaftaran itu kita di awal pendaftaran seleksi dulu ya Pak, seleksi tertulis terus wawancara. Oh gitu. Terus jumlah pendaftarnya itu cukup banyak, ada sekitar 116-an. Itu Bagus aja atau Bagus dan Roro? Bagus dan Roro. Daftarnya online atau datang atau bagaimana? Online bisa. Terus syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kita mengumpulkan daftar riwayat hidup, nanti kalau ada piagam penghargaan dan lain sebagainya Pak. Oh gitu ya. Yang jelas apa yang kita miliki, utamanya prestasi ditampilkan di sana. Ada batasan umurnya mungkin? Ada. Kalau maksimalnya 25 tahun Pak. Saya udah terlewat sedikit. Iya, terlewat sekali Pak. Terlewat sekali gitu ya. Ingat saya kemarin, saya 25 tahun. Kemudian sesudah tadi kan sudah daftar ya, kemudian awalnya itu ujian tertulis, yang berarti ini
kecerdasan juga diuji di sini ya. Iya. Sebagai awalnya itu, Iya. awal sekali Iya. kecerdasan lewat ujian tertulis. Kemudian apa yang selanjutnya? Wawancara. Ada wawancara. Berapa lama itu mulai dari pendaftaran sampai kemudian tanggal 4 kemarin ditentukan Bagus dan Roronya? Hampir kurun waktu 1 bulan ya. Iya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan daftar, kemudian ujian tertulis, Iya. kemudian wawancara. Iya. Apalagi yang pokok-pokok gitu. Jadi Atau malah mungkin bisa diceritakan runtutannya gitu, biar adik-adik mungkin yang kepingin mengikuti tahun depan ini bisa termotivasi, atau yang tahun depan 25 tahun juga masih bisa mengikuti. Kecuali Iya. kalau mungkin panitia merubah sampai dengan umur 40. Mungkin ada kesempatan untuk teman-teman Kominfo nanti untuk ikut mendaftar. ya. Jadi awalnya itu dimulai dari pendaftaran, lalu ada tes tertulis bareng. Jadi tes tertulisnya itu bersamaan dengan wawancara. Jadi nanti dibuat kelompok 4 anak atau 3 anak, disuruh masuk secara bergantian. 116 itu ya. Iya. Iya. Terus setelah itu baru pengumuman di cut 15 besar pasang. Setelah itu baru Photoshoot. photoshoot, ada sempat photoshoot di SMA Photoshoot 7. Sambil ambil foto gitu. Iya, jadi berpasangan Pak. Gitu. Memang pasangannya Bagus Redi? Iya, Oh, dari apa? Iya. Memang Iya. sudah pasangannya? kebetulan. Kebetulan. Oh, kebetulan, tapi Iya. nggak mesti yang berpasangan yang Iya. Iya, nggak enggak mesti, ya? nggak Oh, mesti. gitu. Terus habis photoshoot tadi? Setelah photoshoot pada tanggal berapa ya kita mulai karantina? Tanggal 1 Maret. Iya, tanggal 1 Maret mulai karantina Karantina di mana? sampai di Ganesa. Hotel Ganesa. Bisa. Sampai Yang tanggal belum jadi itu ya? yang belakangnya Oh, Pak. yang belakang. Belakang. Kiranya yang belum jadi. Terus? Terus sampai tanggal 4 itu malam grand final. Terus yang masuk ke 5 besar itu ada karantina 1 hari lagi. 5 pasangan ya? Atau 5 5 pasang. pasang. pasangan? Iya. Tetap berpasangan gitu ya? Iya. Tapi mungkin untuk misalnya Bagus Redi yang menang, yang Roronya belum tentu. Iya. Iya. Roro Belum Caca tentu ya, saya, bisa iya. dari yang lainnya. Iya. Oh. Kemudian bagaimana nih? Ya paling tidak mungkin suka dukanya. Kalau memang tidak ada dukanya, sukanya aja. Iya. Diceritakan perjalanannya waktu mulai dari pendaftaran sampai tadi ditetapkan menjadi Bagus Roro di tanggal 4. Iya. Kalau saya pribadi itu banyak kendalanya di pembuatan video profil ya Pak. Karena cuacanya itu kadang nggak mendukung. Saya itu 3 kali bolak-balik ke Gua Seplawan buat ambil foto tapi gagal terus karena hujan Itu gitu. rangkaian dari kegiatan Bagus Roro. Iya, Artinya persyaratan. pribadi atau Pribadi. Oh, pribadi. Nggih. Itu untuk Promosi wilayah- pariwisata, iya. Pariwisata. Ya. Gitu Pak. Jadi harus tidak mudah putus asa. Iya, gitu ya. betul sekali. Apalagi kalau mungkin sudah 3 kali nggak mood, nanti pengaruh juga Iya. ya. Kan itu foto ya, Nggih. mukanya cemberut, mukanya bisa-bisa mengurangi nilai. Nggih, Pak. Iya. Kalau Roro Caca ini apa yang mungkin suka dukanya? Kalau dukanya tentunya banyak ya Pak, seperti Banyak nggak ikut dong berarti nanti banyak dukanya. banyak harus mengorbankan waktu, seperti jadwal kuliah juga agak sedikit berantakan untuk mengerjakan itu tadi tugas karena deadline yang lumayan pendek ya. Terus setelah itu pada saat karantina saya beberapa kali sempat sakit juga karena padat benar-benar padat banget Pak pas karantina. Terus sukanya ya alhamdulillah terbayarkan semua dengan saya menjadi Roro Purworejo. Terbayarkan semua ya. Iya, perjuangan Ada yang kepuasan, iya. Walaupun mungkin walaupun mungkin kegiatannya ini banyak, kemudian kebetulan banyak berbenturan dengan kegiatan kuliah, mestinya Roro Caca ini juga sudah pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Iya, Biar jadi harus pintar-pintar bisa juga. berjalan semua gitu. Iya. Kalau Bagus Redi tadi balik belum menceritakan sukanya apa? Mungkin suka Iya. dengan pesertanya atau apa? Kalau sukanya saya bisa mendapatkan relasi baru tentang pertemanan. Nanti kita banyak banget temennya Pak, baik-baik semua di sana. Terus kita juga dapat ilmu-ilmu baru tentang nanti di sana tuh karantina ada Ngadi Busono, terus kemudian ada sejarah di Tosan Aji khususnya keris. Kemudian ada nanti kita diajarin gamelan ya Pak. Iya, gamelan juga. Jadi yang masuk ini sudah
rata juga sudah punya potensi, kemudian oleh panitia ini juga digodok lagi ya. Iya, dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi, dikasih ilmu, dikasih wawasan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itu ya prinsipnya. Oke. Kemudian motivasi ini apa untuk Bagus Redi, Roro Caca mengikuti ajang ini? Kemudian harapannya apa pada waktu mengikuti ini? Seandainya nanti terpilih pada waktu itu, kita flashback ke belakang ya, itu seperti apa? Untuk motivasi saya sendiri, karena saya cinta banget sama Purworejo dan saya ingin meningkatkan kecintaan saya terhadap Purworejo ini melalui ajang pemilihan Bagus Roro Purworejo ini, Pak. Kemudian saya juga ingin ikut berkontribusi langsung dalam memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Purworejo. Apa cuman pariwisata atau ada pariwisata, budaya, kuliner mungkin? Semua tentang Purworejo ya. Pak. Ikut mempromosikan, ikut memperkenalkan, ikut membuat segalanya menjadi lebih baik prinsipnya ya. Kalau Roro Caca? Kalau motivasi saya mengikuti pemilihan Bagus Roro ini karena saya kan memang ikut modeling sejak umur 3 tahun hingga saat ini. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh sih potensi yang saya miliki, terus bakat yang saya miliki juga. Terus saya juga ingin mengembangkan bakat yang saya miliki supaya bisa bermanfaat juga bagi orang lain dan Kota Purworejo tentunya gitu. Itu ya. Jadi sudah banyak sekali ya tahapan-tahapan kalau tadi disampaikan oleh Bagus Redi sama Roro Caca, mulai dari pendaftaran, kemudian pengembelengan, kemudian sudah pas belum ini motivasi pada waktu pendaftaran ketika kemudian sekarang terpilih menjadi Bagus dan Roro Purworejo. Sudah sesuai dengan yang dibayangkan, sesuai harapan? Sudah. Walaupun baru sebentar. Iya. Sudah terwujud semua ini atau bagaimana? Belum, Pak. Ya? Terus selain itu kira-kira apa cita-cita besarnya yang lainnya? Mungkin bisa disampaikan di sini. Harapan saya untuk Angkatan Bagus Roro 2023 ini semoga bisa amanah untuk menjalankan program-program kerja kami dalam 1 tahun ke depan, gitu Pak. Apalagi memang saat ini Pak Bupati sangat konsen ya dari pariwisata yang menjadi salah satu tugas utama Bagus Roro, dan saya juga optimis nih dengan Bagus Roro yang ada di depan saya ini bisa membranding Purworejo menjadi lebih baik, lebih terkenal. Kalau mungkin dulu Purworejo ini kan bisa dikatakan sangat sedikit yang tahu ya. Bahkan orang Jogja aja belum tentu tahu Purworejo. Tapi sekarang sudah semakin terkenal dan nanti dengan Bagus Roro yang ada, insya Allah akan semakin terkenal lagi. Ya, semoga ya Pak. Kemudian apa yang sudah dipelajari ini selama mengikuti Bagus Roro? Tadi kan secara sepintas ya sudah disampaikan beberapa hal yang sudah didapatkan. Nah, itu yang dipelajari itu mungkin bisa lebih didetilkan lagi. Seperti apa selama penggodokan tentu saja, kemudian bahkan selama berjalannya menjadi Bagus Roro, walaupun ini baru terhitung 2 minggu mungkin ya menjadi Bagus Roro Purworejo. Untuk pas karantina itu Pak, saya mendapatkan banyak banget ilmu-ilmu baru, pengetahuan, pelajaran baru, dimana kita tuh di situ diberitahu cara etika sopan santun, tentang cara gimana dengan waktu, mengatur waktu ya. Terus personal branding juga, terus ada beauty class dari makeover ya. Public speaking juga. Public speaking, terus 4 pilar kewarganegaraan. Sama tentunya Ngadi Busono juga, sama tentunya pariwisata, tentang pariwisata yang ada di Purworejo. Jadi tentang budaya, kemudian tentang pariwisata, tentang bahkan tadi tentang kecintaan NKRI juga, 4 pilar kebangsaan juga diajarkan. Jadi nanti bisa menjadi duta-duta yang lainnya, duta anti terorisme mungkin ya, duta mungkin. Kemudian setelah terpilih menjadi Bagus Roro, ini tadi kan juga sudah disampaikan ya, utamanya menjadi duta-duta. Selama 1 tahun, sudah ada belum semacam program kerjanya mungkin secara detail atau nanti mengalir mengikuti
event-event yang ada di Purworejo. Kalau misalnya tidak ada event, kemudian apa yang dilakukan, terutama 1 tahun ke depan ya, selama menjadi Bagus Roro. Hanya 1 tahun ya, tidak Iya. 1 tahun. 1 tahun panjang ya, misalnya seperti Dr. Iwan itu kan nanti bisa 2 periode. Mungkin Bagus Roro ada enggak ini? Atau hanya 1 periode saja? Besok daftar lagi boleh enggak kira-kira? Kalau Bagus dan Roronya sepertinya tidak boleh, Pak. Boleh, ya. Siapa tahu sekarang kan karena rasa ingin membantu Purworejo kok belum jabat lagi. Ya, kan semua sama seperti itu. Rata kan yang sudah mungkin banyak berkontribusi untuk negara, mulai dari Pak Lurah, kemudian anggota DPR. Ini kan ternyata sesudah berkontribusi 5 tahun, 6 tahun, ini kan kemudian ada keinginan untuk kembali mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, siapa tahu Bagus dan Roro ini 1 tahun kan sangat sedikit sekali ya. Iya, tidak terasa, Pak. Nanti selesai. Nah, ini bagaimana ini ke depannya? Tadi program kerjanya, kemudian kalau sudah selesai juga seperti apa kegiatannya? Iya. Kalau kami berdua memiliki beberapa program kerja, seperti diantaranya itu ada ABEPA. ABEPA itu kayak ABEPA itu kita menjalin hubungan kerjasama sama komunitas pecinta alam untuk ikut berkontribusi dalam program kerja kami, yaitu ABEPA. ABEPA itu singkatannya apa itu? Aksi Bersih Pantai, Pak. Aksi Bersih Iya. Pantai. Tapi itu tidak hanya komunitas saja ya, bisa ngajak seperti masyarakat sekitar yang ada di sekitar. Pemberdayaannya juga ada gitu ya, bersih-bersih pantai. Terus apa lagi? Kemudian kita akan mencoba mempromosikan dan menjadi agen terdepan dalam mempromosikan dan memperkenalkan budaya wisata yang ada di Kota Purworejo kepada masyarakat luas melalui berbagai media platform, Pak. Itu contohnya apa? Realnya apa? Contohnya real. Kalau tadi bersih-bersih pantai kan jelas ya. Kalau apa bikin konten? Ya mungkin kami berdua akan mencoba untuk bikin konten lalu disebarluaskan melalui platform media sosial yang kami miliki seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi ya karena memang saat ini media sosial ya, kemudian dari ada Instagram, TikTok dan lain, memang ini sudah sangat populer ya, sehingga ini harus dimanfaatkan juga. Kemudian tadi kalau misalnya sudah selesai, ya walaupun berandai-andai ya, walaupun jauh kita saja belum dilaksanakan, tapi kan Pak Jo ini kan komitmennya ini kan jauh karena sudah mungkin faktor U juga kan seperti itu. Mungkin bisa juga kalau sudah selesai ini nanti menjadi Bagus dan Roro. Ini juga ya kalaupun tidak setelah tidak menjadi Bagus dan Roro, tapi apa sih cita-citanya Bagus Redi, kemudian Roro Caca untuk berkontribusi tadi, kalau mungkin luasnya untuk negara atau untuk kabupaten seperti apa? Jadi kalau kami semisal sudah habis masa jabatannya, kami akan tetap berada di paguyuban Bagus Roro. Jadi itu memang ada, Pak, setiap tahun paguyuban. Itu mantan-mantan Bagus Roro. Kalau yang mantan boleh nggak itu? Sepertinya belum boleh. Pak Jo gagal. Iya. Jadi tidak hanya Bagus dan Roro saja, melainkan 15 besar finalis itu juga bisa masuk ke dalam paguyuban. Ya, terus nanti bisa ikut berkontribusi ke tahun-tahun selanjutnya, gitu, Pak. Oke. Kelihatannya ini cukup ya? Ya. Mungkin ada hal-hal yang juga sebagai pesan ini kepada entah itu nanti yang lebih muda atau seluruh warga Purworejo. Ini mungkin ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan. Ini nanti bisa lihat ke sana ini, biar masyarakat Purworejo lebih terbuka atau yang kepingin ikut Bagus Roro lebih termotivasi. Itu bisa disampaikan mungkin apa yang ingin disampaikan. Bebas. Ya. Untuk masyarakat Purworejo khususnya di desa wisata, ayo dong kita menjaga lingkungan supaya tetap
bersih, tetap dikenali oleh masyarakat luas, gitu Pak. Saya juga sama, sebagai generasi muda kita harus bisa menjaga kebudayaan dan terus mempromosikan pariwisata yang ada di Purworejo agar Purworejo lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Jadi harus banyak belajar dan mempromosikan melalui media platform. Luar biasa. Ini saya yakin apa yang tadi sampaikan ini akan membawa kemanfaatan bagi para sobat informasi, juga akan lebih memotivasi generasi-generasi yang selanjutnya, baik itu melalui kegiatan Bagus Roro ataupun melalui kegiatan yang lainnya. Bagaimana untuk bisa berkarya, untuk bisa bermanfaat, mulai dari skup yang paling kecil, mungkin diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat. Demikian sobat informasi, banyak hal yang sudah kita obrolin bersama Bagus Roro Purworejo tahun 2023. Saya sangat yakin informasi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi generasi muda untuk berkarya, untuk bermanfaat melalui kegiatan Bagus Roro ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan pada Bagus Redi juga Roro Caca, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa jadi narasumber kegiatan yang lain. Siap. Siap. Kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sobat informasi, saksikan terus podcastnya Purworejo, Ngobrol Purworejo, hanya di channel YouTube Kominfo Purworejo. Purworejo Mulia.